Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatirhan Tivar, Teknik Perkapalan 2024. Dan di sini saya akan mempresentasikan studi case saya di mata kuliah termodinamika. Dengan saya akan membawakan tema Pulau Numfor. Dan di sini kita akan memberikan solusi dari kekurangan listrik di Pulau Numfor dengan cara membangun pembangkit listrik dengan sistem Rankine dan Brayton. Oke, langsung aja ke presentasinya. Jadi ini sedikit informasi tentang Pulau Numfor. Pulau Numfor atau biasa disebut dengan Numfor O-nya 1 dalam bahasa Indonesia adalah sebuah pulau yang menjadi bagian dari Kepulauan Biak dan merupakan daerah di bawah pemerintahan Kabupaten Biak, Numfor, dan menjadi bagian dari Provinsi Papua. Nah, Pulau Numfor terletak di Celut Lewasi yang berjarak 60 km dari barat Biak dan Superiori dan 70 km sebelah timur dari kota pelabuhan Manokwari. Nah, di sini Pulau Numfor merupakan pulau dengan elevasi yang cukup rendah, terkenal memiliki pantai pasir putih yang indah, hutan mangrove tropis dan eksotis, dan serta wisata bawah laut yang menarik. Pulau Numfor sendiri dihuni oleh mayoritas suku Biak yang merupakan suku asli dari pulau ini. Nah, Pulau Numfor pertama kali ditemukan oleh bangsa Eropa pada pertengahan abad ke-16 oleh pelaut Spanyol yang sedang berlayar dari Tidore ke New Spain atau disebut sekarang Meksiko. Pulau Numfor dulunya juga pernah menjadi bagian dari Kesultanan Tidore sebelum kemudian jatuh ke tangan Hindia Belanda. Dan pada Perang Dunia Kedua, pulau ini dijadikan salah satu pangkalan militer oleh Kaisaran Jepang karena lokasinya strategis, dan mereka membangun bandara di sebelah utara pulau, dan bandara itu masih ada dan menjadi bandara utama di Pulau Numfor hingga saat ini. Oke, jadi ini detail sedikit informasi tentang kebutuhan listrik di Pulau Numfor. Jadi Pulau Numfor ini terletak cukup jauh dari datar utama, sehingga mereka harus bisa menghasilkan listrik sendiri secara independen untuk dapat menggunakan listrik. Nah, hal ini berarti Pulau Numfor harus memiliki pembangkit listrik sendiri yang tidak bergantung dari pembangkit listrik besar di pulau yang besar yang lain, yang mana ini menjadi tantangan buat kita. Dan di sini pada dasarnya kebutuhan listrik di Pulau Numfor ini sudah ada listrik, tapi secara apakah sudah tercover sepenuhnya? Jawabannya adalah belum. Jadi mereka itu hanya menyala selama 12 jam per hari, yaitu pada malam hari dari sore sampai pagi lagi. Dan ini jadi menuju saya memilih pulau ini. Jadi kita akan membangun pembangkit listrik dengan daya yang cukup kuat agar mereka penduduk Pulau Numfor dapat menikmati listrik selama 24 jam dan dapat mensejahterakan penduduk Pulau Numfor. Nah, jadi ini adalah kalkulasi singkat tentang kebutuhan listrik di Pulau Numfor. Jadi tahun 2017 populasi mereka adalah 10.456. Data terakhir yang saya dapat, jadi kita akan asumsikan pertumbuhan penduduk di Pulau Numfor dan pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sama, yaitu adalah 7,34%. Maka kita akan asumsikan populasi Pulau Numfor sebanyak 11.223 orang saat ini, yang mana naik 7,34%. Nah, di sini nggak ada data spesifik tentang ada berapa jumlah rumah tangga, jadi kita akan bagi populasi dengan rata-rata orang rumah tangga di Provinsi Papua yaitu 5,4 orang, maka 11.223 orang dibagi 5,4, jadi kita dapat 2.078 rumah tangga di Pulau Numfor. Itu perkiraannya. Dan saya akan berasumsi bahwa setiap rumah tangga di Pulau Numfor akan mengkonsumsi daya 450 watt. Jadi konsumsi ini cukup normal untuk rumah tangga dan mereka bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh. Dan juga jadi kita akan kalikan 450 watt dengan jumlahnya jadi 2078 rumah, jadi kita dapatkan 935.100 watt atau 0,935 megawatt. Dan pembangkit listrik yang bagus sebenarnya memiliki margin atau daya ekstra sebesar 15, sampai 25%. Namun untuk mempermudah perhitungan kita akan buat saja daya yang kita butuhkan 1,5 megawatt. Oke, sekarang kita akan masuk ke siklus pertama, yaitu siklus Rankine cycle. Jadi, siklus Rankine merupakan pembangkit termal atau thermal power plant yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi, atau kita biasa sebut sebagai PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Jadi bahan bakarnya bisa, dan ini dia bisa menggunakan bahan bakar juga, yaitu bisa batu bara, biomasa, minyak maupun panas bumi. Oke, lanjut ke sekarang perhitungan Rankine. Jadi di sini kita menggunakan turbin dengan efisiensi 66%, kompor juga 6%,
boiler 80%, kondenser 90% bisa lihat sendiri mereknya. Dan di sini perkiraan kondisi operasi kita akan perkirakan di sini P3 adalah pressure di T3 adalah 8 megapascal, temperatur 30 derajat Celcius, dan tekanan T1 adalah 0,1 megapascal. Nah, kita dapat di sini dari tabel di sini, dan ini juga tadi yang di bawah dan di atas. Dan di sini adalah WNET-nya, kita targetnya adalah 1,5 megawatt seperti yang tadi sudah ada di sini. Dan ini adalah titik-titik yang properti yang terjadi di setiap titik. Di sini ada dapat dari perhitungan dan dapat dari tabel. Dan di sini kita, karena ini rangkaian sederhana, jadi kita akan ambil sebuah asumsi, jadi di mana T1 sama dengan T4 karena mereka sama-sama di bawah, suhunya normal. Ya, nggak normal juga sih, 45 derajat Celcius. Dan juga S1 sama S2 karena mereka atas bawah, dan juga sama juga S3 sama S4 karena mereka atas bawah, entropinya sama kira-kira. Dan juga T2 di sini lebih besar daripada T1. Oke, lanjut aja. Di sini adalah energi spesifik yang ada di sini adalah berapa tekanan WP atau kerja pompa, yaitu adalah 10,76 kJ per kilogram. Dan energi panas masuk ke boiler segini, yang bisa lihat di sini lengkapnya, bisa dibaca sendiri. Dan juga di sini titik-titiknya masih sama, dan kita dapatkan mass flow rate dengan membagi energi yang daya yang ingin kita capai dibagi dengan kerja total, yaitu kita dapatkan segini, dan dapatkan 2,27 kg per second mass flow rate-nya. Dan di sini kita mendapatkan efisiensi thermal sebesar 21,48%, yang dimana itu sebenarnya kurang bagus, harusnya bisa lebih tinggi lagi kalau ini. Dan juga QVL atau panas bahan bakar ke boiler kita dapatkan sebesar 8.471,6 kW atau sekitar 8,5 megawatt. Gitu aja. Oke, jadi kita di sini melihat hasil perhitungan rangkaian di sini. Di sini tabelnya masih sama ya, data tadi. Datanya adalah TS diagramnya. Ada fase 1, 2, 3, 4 seperti ini kira-kira. Ini tidak diskalakan, cuma kira-kira konsepnya seperti ini. Dan kita akan menjelaskan prosesnya satu persatu, yang dimana di titik 1 sampai 2 proses terjadi adalah isentropic compression atau kompresi cairan. Di sini komponen terjadi di sini adalah yang digunakan adalah di sini pompanya di sekitar sini, dan juga aliran energinya adalah pompa menaikkan tekanan air dan dari tekanan kondenser yang rendah ke tekanan boiler yang tinggi. Jadi di sini tekanannya naik drastis. Kita bisa lihat di sini tekanannya dari P1 adalah 0,1 megapascal dan P2 langsung ke 8 megapascal. Nah, di sini kita bisa lihat temperaturnya naik sedikit dan entalpinya menaik sedikit juga, dan juga entropinya tetap, S-nya tetap. Dan kita lanjut lagi ke kedua ketiga. Jadi kedua ketiga itu adalah proses pemanasan atau penguapan. Jadi komponen yang digunakan adalah di sini boiler. Jadi intinya alat energi yang terjadi adalah panas dari bahan bakar yang kita buat untuk membakar itu, atau sumber panas lain ditambahkan untuk mengubah air menjadi uap, yang mana akan panasnya kita menggunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, di sini perubahan terjadi adalah tekanannya konstan. Di sini temperaturnya naik drastis dan entalpinya naik drastis juga, dan entropinya juga naik drastis juga. Dan kita bisa lihat sekarang lanjut ke proses 3 ke 4. Jadi ini adalah proses ekspansi atau ekspansi isentropik. Jadi ini adalah proses yang menggunakan turbin ya. Di sini turbinnya ada di sini, dan yang terjadi di sini adalah uap melakukan kerja pada turbin dan menghasilkan tenaga mekanik, lalu diubah ke listrik lewat generator. Nah, kita bisa maaf. Jadi perubahan terjadi di sini adalah dari 3 ke 4, yaitu adalah pressure-nya turun.
dan juga temperaturnya turun drastis juga. Entalpinya turun dan juga entropinya tetap karena masih di sini sama diasumsikan. Oke. Ini juga sebenarnya energi yang kita hasilkan itu sebenarnya nggak spesifik 1,5 megawatt juga ya, karena generator atau efisiensi kalau nggak salah yang kita gunakan, mungkin tadi nggak tulis di sini ya, sekitar 90% atau berapa gitu. Jadi intinya nggak sampai 1,5 megawatt, tapi masih memenuhi kebutuhan yang ada di sini, yaitu 15-25% di atas itu 0,935 megawatt. Oke, kita lanjut lagi ke fase mana tadi? Sekarang dari 34, sekarang ke 4 ke 1. Jadi fase keempat 4 ke 1 itu adalah proses kondensasi. Jadi proses kondensasi itu yang digunakan adalah kondensor di sini, kondensor itu. Dan juga jadi itu melepaskan panas tekanan konstan, dan yang terjadi adalah uap melepaskan panas ke air pendingin hingga kembali menjadi air cair. Oke. Jadi perubahan yang terjadi dari keempat ke 1 itu adalah tekanannya sama tetap. Jadi terus juga temperatur tetap, entalpinya turun, dan juga entropinya juga turun. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke sistem Brayton. Jadi siklus Brayton atau gas turbine power plant adalah siklus yang termodinamika menggunakan tenaga gas untuk menjadi pembangkit listrik, dan juga bisa digunakan untuk mesin jet. Jadi siklus ini menggambarkan bagaimana udara dikompresi, dipanaskan melalui pembakaran di ekspansi turbin, lalu dibuang lagi ke lingkungan. Oke. Jadi tapi intinya siklus Brayton ini itu dia tuh lebih panas daripada sistem Rankine. Dan juga ya lanjut aja. Di sini efisiensi turbin yang kita gunakan adalah 88%, kompres 85%, kompresor 99%. Dan juga ini kita bisa lihat yang terjadi pada setiap titiknya. Titik 1, inlet, after compressor, after combustor, dan juga after turbine. Di sini kita bisa lihat, kita perhitungan. Jadi hasil perhitungan singkatnya adalah kerja kompresornya adalah sekian dikali sekian, bisa sendiri, kerja turbinnya sekian, kerja bersih sekian, dan juga bisa lihat sini energi bahan bakar yang harus disuplai. Tapi ini semua sudah kita sekalikan dengan efisiensi di fase-fase sebelumnya, di perhitungan-perhitungan yang sebelum jadi seperti ini, jadi kita kalikan dengan efisiensinya. Dan ini adalah mass flow rate-nya atau m dot. Kita bisa dapatkan jadi 9,05 kg per second normal, karena jauh lebih tinggi daripada yang Rankine. Dan juga daya kompresornya adalah daya kompresor yang dihasilkan adalah 3.526 kW, dan daya yang dihasilkan turbin adalah daya kompresor adalah segini, daya turbinnya adalah 5.026 kW juga. Ini mohon maaf lupa ditulis satuannya. Dan di sini jadi work net yang kita dapatkan adalah daya yang dihasilkan turbin dikurangi daya yang dihasilkan kompresor, yaitu jadi 5.026 dikurangi 3.526, jadi dapatkan 1.500 kW. Mungkin nggak spesifik ini juga, tapi kira-kira seperti ini, mendekati angka ini tidak jauh, dan juga masih di atas standar yang kita butuhkan. Oke. Ini kita bisa juga hitung-hitungan selanjutnya, dan juga kita mendapatkan efisiensi terbang kita dapatkan lebih tinggi daripada yang Rankine. Jadi ini didapatkan sekitar 31,9%, namun masih bisa dikatakan masih kurang besar, masih cukup kecil. Dan ini adalah TS diagram yang sudah saya buat untuk perhitungan Brayton. Di sini ada info sedikit aja. Di sini yang hitam ini adalah siklus idealnya, tapi yang aktualnya adalah yang coklat ini. Jadi kenapa bisa jadi kayak gini? Karena ada pengaruh dari efisiensi. Jadi kita efisiensinya nggak ada yang 100%. Jadi makanya bisa melenceng-melenceng kayak gini. Dan oke. Jadi kita pertama-tama kita mulai dari siklus 1 ke 2. Jadi yang terjadi adalah di siklus ini adalah kompresi isentropik. Jadi ya komponen yang digunakan adalah kompresor di sini,
dan juga aliran energinya adalah udah dari tekanan rendah dikompresi ke tekanan tinggi oleh kompresor dengan dimasukkan kerja ini. Jadi intinya yang terjadi di sana adalah tekanannya naik drastis jadi dari 1 bar ke 13,4 bar, temperaturnya juga naik dari 300 Kelvin ke 687 Kelvin. Entropinya naik dan juga entalpinya naik tapi entropinya naik juga tapi hanya sedikit. Makanya ini agak melenceng sedikit sini karena bisa seperti itu. Karena normalnya itu sebenarnya entropinya konstan ya. Oke. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke titik kedua, ketiga yaitu adalah penambahan panas pada tekanan konstan. Jadi prosesnya adalah isobatic heat addition. Jadi komponen yang digunakan adalah ruang bakar atau kita sebut sebagai combustion chamber. Combustion chamber itu di sini antara 2 dan 3. Jadi adalah sudah jelas temperaturnya naik sangat tinggi. Terus tekanannya konstan. Terus entropinya naik dan juga entropinya naik dan entalpinya juga naik. Dan kita lanjut aja ke 3 dan 4 ini sama seperti di di Rankine juga, sama turbinnya juga di sini, dan namanya adalah ekspansi isentropic turbin. Nah, jadi ekspansi isentropic atau isentropic expansion adalah gas panas yang mengembang menghasilkan kerja mekanik untuk memutar turbin lalu diubah menjadi listrik. Jadi yang terjadi di sini adalah tekanannya jelas turun, tekanannya turun, temperaturnya juga turun, entropinya naik sedikit dan entalpinya turun. Kita sini entropinya S, bisa lihat naik sedikit, makanya ada melenceng ke sini. Dan yang terakhir adalah 4:1. Jadi 4:1 itu sebenarnya adalah pembuangan panas. Jadi namanya di sini ada isentropic heat rejection. Komponen yang digunakan adalah heat exchanger. Jadi kita atau kadang-kadang bisa langsung buang ke udara juga, exhaust. Jadi yang terjadi adalah gas panas dibuang ke panas lingkungan atau ke boiler pada siklus ini. Oke. Pada siklus Brayton ini. Dan yang terjadi adalah tekanannya sama karena tekanan yang normal tadi di sini sama. Temperaturnya turun, entropinya jelas turun dan entalpinya itu turun juga. Oke. Tadi saya lupa menjelaskan di sini. Kalau saya lupa menjelaskan fase-fasenya yang di sini. Jadi fase yang pertama itu adalah saturated liquid, fase kedua adalah compress yang di sini ya. Ini saturated liquid, compressed liquid, di sini superheated vapor. Dan di fase ketiga itu adalah di tengah-tengah sini saturated vapor atau di sini karena dia bukan superheated vapor. Karena di sini X-nya saya dapat perhitungan tadi kurang dari 1 kalau nggak salah 0,79, makanya dia ada di dalam kubah sini. Karena kadang-kadang di pertemuan lain ya kadang-kadang bisa jadi titik 4 ini ada di luar sini. Oke, lanjut lagi. Sekarang ini langsung aja ke proses yang terakhir yaitu adalah combine Rankine-Brayton. Jadi ini sistem gabungan antara Rankine dan Brayton. Jadi kita menggabungkan pekerjaan siklus turbin gas dan turbin uap, atau turbin gas itu siklus Brayton dan uap itu siklus Rankine. Dan juga untuk ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik. Jadi jelas efisiensinya akan naik di sini lebih tinggi daripada yang kedua tadi relatif cukup rendah ya. Jadi gas panas dari siklus Brayton yang di atas ini kan panas ya. Kalau di sini sebenarnya masih panas dibandingkan yang terjadi di bawah sini. Masih cukup panas sehingga bisa digunakan lagi untuk menghidupkan turbin di siklus Rankine. Jadi panas dari siklus Brayton digunakan lagi untuk menggunakan turbin uap di Rankine di bawahnya.
Kalau secara grafik nanti ada di bawahnya ya. Oke, jadi kita bisa lihat sini komponennya seperti saya lihat di sini. Bisa lihat komponen ada berapa yang kita ganti, ada berapa yang kita tetap gunakan. Di sini adalah asumsi di Breton, asumsi di Rankin. Jadi kita bisa lihat titik sini. Sebenarnya ini perhitungan ini hasil singkatnya aja ya. Cuma sebenarnya dia itu perhitungan itu satu-satu, lalu untuk menghitung efisiensi dan daya total yang digunakan baru digabung. Oke. Di sini pada di udara m dotnya kita dapatkan massa volume udara adalah 2,53 kg per second. Dan juga m dot pada uap di sini adalah 0,307 kg per second. Dan di sini yang dihasilkan oleh Rankine P atau W besar adalah 633 kW, dan juga pada Brayton adalah 867 kW. Yang ditambahkan daya total yang dihasilkan adalah 1500 kW, dan di sini kita dapatkan efisiensi termalnya adalah 65,4%. Jadi jauh lebih tinggi daripada dua tadi terakhir. Karena emang seperti itu, seharusnya seperti itu. Dan juga oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi ini adalah gambar yang saya jadikan referensi untuk membuat desain sistem dari Rankine cycle yang digabungkan ini. Jadi ini sistemnya cenderung masih cukup sederhana ya. Di sini kita bisa lihat TS diagramnya. Di sini sebenarnya kondisinya sudah disesuaikan dengan yang ini, angkanya juga sudah sinkron. Jadi bisa kita jelaskan dengan gambar ini. Jadi oke. Yang pertama adalah dari siklus Rankine dulu. Jadi siklus dari titik 1 ke titik 2 yang terjadi adalah pompa. Jadi pemompaan, jadi prosesnya adalah air jenuh dari yang saturated liquid dari kondensor dipompa ke tekanan tinggi. Jadi tekanan naik, entalpinya naik juga. Dan juga fasenya adalah compressed liquid. Dan juga energi yang didapatkan adalah wave pump atau kerja pompa. Dan juga kita lanjut ke fase 2 ke 3. Di sini 2 ke 3. Dia akan masuk ke heat exchanger. Jadi air menerima panas dari yang dibuang dari air menerima panas dari gas buang turbin gas masuk heat exchanger. Jadi panas di sini kita dapatkan panas yang dibuang dari siklus Brayton untuk menggerakkan turbinnya. Dan di sini fase air menjadi uap atau jadi superheated. Dari sini menjadi superheated, dan kemudian temperaturnya jelas naik sangat tinggi, dan energi yang kita gunakan di sini yang terjadi energi yang adalah penambahan panas atau Q-in steam atau Q-in uap. Oke, lanjut lagi ke 34. Jadi namanya adalah steam turbine. Jadi panas yang di sini masuklah ke turbin untuk menggerakkan turbin dan merubah menjadi listrik lewat ya. Oke. Terus sama tadi steam turbine. Jadi uap untuk mengembangkan di turbin untuk menghasilkan kerja, dan di sini tekanan dan temperaturnya turun, dan sebagian uap menjadi campuran, dan di sini adalah fasenya ketiga superheated, dan keempat itu menjadi fase yang di sini sih tadi saturated liquid. Mohon maaf tadi bercatat sedikit. Dan tadi sampai ke 34, sekarang ke 41, yaitu adalah fase kondenser. Jadi di sini uap dari turbin dikondensasi menjadi cairan jenuh oleh pendingin. Di sini alatnya jelas adalah kondenser, dan di sini adalah fase uap berubah menjadi cair lagi karena temperaturnya turun. Temperaturnya nggak turun, cuma intinya energi panasnya itu dibuang. Jadi adalah pas energinya adalah Q-out steam atau panas yang dibuang, panas uap yang dibuang. Oke, sekarang kita lanjut ke menjelaskan ke siklus Brayton-nya. Jadi di sini siklus Brayton dimulai dari fase dari nomor 5 di sini. Jadi fase di sini adalah yang digunakan adalah kompresor. Jadi udara dikompresi secara adiabatik
di dalam kompresor. Jadi perubahan antara tekanan dan temperatur naik, dan fasenya adalah gas udara atau tetap gas. Jadi energinya adalah W kompresor atau kerja pompa. Dan kemudian lanjut lagi ke fase 6 ke fase 7, fase 6 ke nomor 7. Jadi dia itu masuk ke combustion chamber. Jadi itu prosesnya udah bertekanan tinggi dicampur dengan bahan bakar itu menambah energi panas. Jadi udaranya naik drastis, sangat drastis banget. Dan juga perubahannya adalah temperatur naik drastis seperti yang tadi bilang, dan juga tekanannya relatif konstan. Dan juga fasenya jelas fase yang paling panas di seluruh sistem ini adalah superheated gas. Jadi dan energi yang kita dapatkan di sini adalah Q-in, gas atau panas masuk dari gas. Lalu kita lanjut lagi ke 78, yaitu adalah gas turbin. Ini kan turbin uap ya, sekarang turbin gas. Sekarang jadi udara gas gas panas mengembangkan turbin lalu menghasilkan kerja lalu dibuat menjadi energi listrik, dan tekanan dan temperaturnya di sini turun karena sudah dibuat untuk kerja, dan dia akan menghasilkan W turbine atau W turbine gas. Nah, sekarang lanjut lagi ke 8 ke 9. Jadi itu ini sebenarnya fase heat exchanger, tapi kalau di fase normal itu pembuangan panas, di sini heat exchanger. Nah, di sini gas buangan dari turbin sini karena masih panas kita taruh di sini, dan kita akan gunakan lagi masuk ke sistem Rankine untuk menggerakkan turbin lagi, lalu exhaust gasnya dibuang. Nah, ini intinya kuncinya adalah heat exchanger ini. Jadi heat exchanger ini adalah dia karena energi panas yang di sini panas banget. Jadi panas yang di sini masih bisa dimanfaatkan lagi untuk digunakan untuk menggerakkan sistem Rankine yang di bawah. Jadi panas dari Brayton digunakan lagi untuk menggerakkan steam turbine di bawah atau Rankine cycle. Jadi makanya efisiensinya relatif lebih tinggi daripada sistem-sistem sebelumnya. Oke, tabelnya bisa lihat di sini. Mungkin nggak 100% akurat, cuma ini karena ini nggak diskalakan juga, tapi secara konsep harus sudah benar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.